Baik, berikutnya kita akan masuk ke chapter 8 terkait Customer Lifestyle Communication and CRM. Jadi CRM ini adalah Customer Relationship Management Software ya. Jadi pengalaman saya menggunakan CRM ini menggunakan Microsoft Dynamics 360 degrees. Saya pernah pegang project itu. Kemudian menggunakan Oracle Siebel ya, Siebel untuk yang Oracle saya juga pernah. Kemudian CRM menggunakan Udo untuk eh, belum sempat sih, tapi memahami cara pembuatannya. Dan juga bisa menggunakan open source, menggunakan apa ya, menggunakan Sugar CRM kalau nggak salah, Sugar CRM. Nah, jadi CRM ini dia adalah eh, menjadi tools yang digunakan untuk mengcater semua data dari customer. Kemudian juga dia juga menjadi alat campaign ya, alat campaign eh, apa yang menggunakan modeling, dengan menggunakan modeling. Misalkan begini, kita kemarin project kita clustering udah paham ya. Kurang lebih sudah, Pak. Oke, jadi CRM ini dia mengadopsi clustering tersebut. Jadi di clustering kan ada 10 cluster. Cluster A, cluster B, cluster C, sampai cluster 10 lah gitu ya. Kemudian sekarang saatnya dia mau memberikan campaign kepada orang baru nih. Datanglah Pak Kamal. Masuk ke datanya dia. Pak Kamal ini masuk di cluster yang mana? CRM lah yang mencari, menentukan. Kemudian oke, cluster 1 automotive lover, cluster 2 food and grocery lover. Oh, ternyata Pak Kamal itu dia ke cluster 2 food and grocery lover. Oke. Jadi CRM menggunakan Euclidean distance mencari jarak Pak Kamal ke 10 cluster tersebut, dan kemudian dia mengidentifikasi cluster mana yang paling terdekat dengan Pak Kamal berdasarkan transaksinya. Jadi CRM ini mengumpulkan transaksi Pak Kamal. Transaksi Pak Kamal dia sedot datanya, kemudian dia hitung jarak antara koordinat Pak Kamal dengan masing-masing cluster, kemudian dia menentukan berapa jarak Pak Kamal ke cluster tersebut. Kemudian baru dia menawarkan atau memberikan campaign yang sesuai dengan needs and wants dari persona cluster tersebut. Itulah yang dilakukan oleh CRM. Jadi dia semacam engine yang mengotomasi itu semua ya. Jadi dia di dalamnya ada machine learning, yang machine learning itu membaca jarak dari Pak Kamal kepada si persona cluster. Kemudian juga ada AI-nya, artificial intelligence-nya yang memilih, yang memberikan penawaran kepada Pak Kamal. Oh, Pak Kamal sebaiknya ditawarin KPR, ditawarin kartu kredit, ditawarin KTA. Nah, itu adalah pekerjaan artificial intelligence-nya dia kepada Pak Kamal ya. Dari CRM itu dia bisa link kepada, baik kepada customer service di sistem atau dari mesin ATM. Begitu Pak Kamal terdeteksi masuk ke ATM, oh begitu sign in, wah ini Pak Kamal nih. Oh, masukin passwordnya, wah ini passwordnya Pak Kamal, masuk nih. Langsung si CRM menawarkan penawarannya dia ke mesin ATM. Atau juga ke customer service, si customer service di layarnya dia lihat Pak Kamal tawarin KTA, langsung ditawarin KTA ya. Atau di teller. Jadi CRM ini lebih kepada business oriented campaign automation ya. So that is how that is the objective of CRM. So di dalam CRM ini kita belajar mengenai relationship to customer life cycle marketing, database marketing, dan bagaimana kita mengotomasi penawaran-penawaran tersebut. Kemudian bagaimana kita profiling customer, Pak Kamal masuk ke cluster yang mana, itu clustering, profiling. Kemudian juga personalization, bagaimana
si CRM bisa saja memberikan email langsung ke Pak Kamal, email blasting kepada orang-orang yang berada di klaster tersebut, yang dekat ke klaster tersebut. Misalkan dia menemukan ada 100 orang di klaster A, 110 orang di klaster B, 300 orang di klaster C, dia bisa membuat email blasting, Mailchimp ya di CRM tersebut yang langsung personalize. Hai Pak Kamal, terima kasih atas kedatangannya di bank pagi ini. Kita lihat Bapak transaksinya bagus sekali dan cocok untuk produk KPR kami. Bapak sudah disetujuin, tinggal Bapak datang ke bank untuk tanda tangan pencairan kredit misalkan begitu. So that is personalization ya. Juga email marketing bersama dengan Mailchimp, terus control issues dan cleaning the database and make it happen. So di dalam CRM itu mengenable digital marketer to create multi channel marketing process. Jadi di dalam CRM itu kita bisa multi marketing process, ada monitoring, ada reacting terhadap message, terus monitoring kepada respons dari customer, di mana ada 5 tren yang ada di dalam CRM. Pertama adalah operational CRM, bagaimana kita melakukan otomasi terhadap penawaran. Kemudian analytical CRM untuk segmentasi, clustering, predictive modeling ya. Pak Kamal ini kecenderungannya disetujui apa ditolak nih KPR-nya, itu juga bisa dibuat modelingnya di CRM. Jadi CRM juga mengeksekusi predictive model. Misalkan ternyata dari clustering ini Pak Kamal cocok untuk KPR. Oke, Pak Kamal cocok nih untuk KPR. Terus predictive modelnya dihitung tuh dari transaksinya ini, kira-kira Pak Kamal dari data demografi, data income, data transaksi, kira-kira Pak Kamal bakal disetujui atau ditolak. Kalau Pak Kamal tertarik dan disetujui, maka CRM baru nembak ke Pak Kamal. Pak Kamal, Bapak udah kita tawari KPR dan sudah disetujui, silakan datang. Artinya ada hybrid model di dalamnya. Tapi kalau Pak Kamal bakal di clusternya itu adalah tertarik kepada KPR, tetapi secara prediktif model dia bakal ditolak, itu CRM nggak lagi nawarin. Jadi CRM itu dia nawarin kepada yang cocok kepada KTA dan diterima, baru ditawarin. Nah itu analytical CRM. Ya, ada proses analytical di dalamnya. Jadi ada hybrid model. Model pertama clustering, suka, kemudian tembak kepada predictive model, disetujui, baru setelah oke, baru ditawarin. Kemudian ada lagi social CRM. Jadi social media insights ya. Jadi dia CRM itu dia mengambil data JSON dari sosial media ya, kemudian dia bisa melihat preference. Jadi dari data sosial media, dari JSON-nya dia kumpulkan. JSON itu adalah tipe data ya, tipe data JSON adalah data teks. Jadi Anda bikin status galau gitu ya. Nah, itu dianalisa oleh CRM untuk kira-kira produk apa yang cocok dengan Anda. Ya. Kayak sekarang Facebook, Anda bikin status A, tiba-tiba ada penawaran dari Facebook Ads pada Anda. Karena Anda bikin status kayaknya motor gue rusak nih gitu ya. Tiba-tiba ada penawaran motor Honda Beat yang baru harga 10 juta. So, itu adalah social CRM. Kemudian software as a service, SaaS, software as a service. Jadi CRM software as a service itu seperti misalkan di Salesforce ya. Jadi dia ada berupa di cloud yang bukan berupa CRM yang berupa software, tapi berupa cloud ya. Jadi datanya di cloud, semuanya di cloud. Itu juga software as a service CRM. Kemudian sales application ya, mainstream model. Jadi CRM as a sales application. Jadi dia untuk nembakin email marketing gitu ya. Itu juga ada 5. Jadi email marketing, email blasting itu untuk sales application. So there is the 5 key trends in CRM application. Apakah perusahaan Anda sudah menggunakan CRM? Siapa yang company-nya sudah menggunakan CRM? Belum, Pak. Oke. Mungkin bisa. Saya sudah, Pak. Siapa yang sudah?
Gunawan, Pak. Wow, bagus sekali Pak Gunawan. Pakainya apa? Saya nggak tahu sih, Pak. Cuma dapat terusannya aja, Pak. Oh, cuma dapat ininya aja. Suruh ngapain Iya. gitu ya? Jadi misalnya ada komplain dari penumpang, Aha. kemudian minta di TL, ditindaklanjuti oleh kita, Pak. Kayak dapat respon gitu. Ya, kita jadi monitoring respons dari customer ya. Iya, benar, Pak. Nah, monitoring Itu, Pak. respons dari customer, ada complaint handling langsung dari CRM tembak ke predictive dialer kepada kita gitu ya, untuk langsung ditelepon gitu ya. Iya, Pak, Pakai seperti telepon itu. atau pakai email Bapak menanganinya? Customer service sih Telemarketing. by phone, Pak, by Oh, phone. ada Tapi telenya ya. kayak minta bukti-bukti dari kita tuh via email gitu, Pak. Oke. Jadi juga CRM dia hybrid dengan predictive dialer. Jadi kalau ada yang komplain-komplain itu diarahkan kepada si telemarketing atau tele sales gitu ya, atau tele handling, tele customer handling ya, customer complaint. Oke. So ada juga 8 building blocks for CRM success, yaitu CRM vision, strategi, customer experience, proses, information, metrics, dan teknologi ya. So this is more likely ke technical. Kemudian relationship and customer life cycle marketing. Okay. What is relationship marketing? Marketing is all about relationship with the customer, customer yang kabur, dan potensial customer. Real CRM involve treating each customer differently according to their characteristic. Jadi untuk CRM ini dia juga bisa menggarap RFM model. Jadi dia melakukan scoring kepada customer menggunakan RFM, recency, frekuensi, and monitoring. Ada yang disebut dengan RFM model. Jadi customer yang recent artinya dia yang paling dekat dia dengan kita time-nya ya. Jadi baru transaksi sebulan yang lalu itu recent-nya tinggi. Misalkan recent-nya 3. Kalau yang recent-nya dia transaksinya dia udah 2 tahun yang lalu itu recent-nya rendah, 1 gitu ya. 1. Yang recent-nya tinggi 3. Misalkan kita pakai skala 1 sampai 3. Kemudian frekuensi, yang frekuensinya rendah 1, frekuensinya tinggi 3. Monitoring, yang monitoringnya tinggi 3, monitoringnya rendah 1. Artinya volume transaksinya besar atau kecil. Jadi untuk mereka-mereka yang lapse atau yang kabur itu biasanya recentnya udah lama, udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu segmentasinya berbeda dengan yang skornya 3-3-3. Jadi recentnya 3 dekat, frekuensinya 3 tinggi, volumenya 3 gede banget rupiahnya. Itu treatment yang diberikan oleh CRM berbeda berdasarkan skor dari RFM skornya dia, recency, frekuensi, dan monitoring ya. Kapish? Kebayang maksud saya? Kapish? Untuk RFM model di dalam CRM treatment? Kok pada hening semua nih? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Belum begitu paham, Pak. Cuma kurang begitu paham. Ya, Pak, belum darin jelas ya gimana gitu, Pak. Oke. Jadi saya terangkan ya. Jadi teks. Ada di sini RFM model. Ya, RFM model yaitu untuk melakukan segmentasi ada yang disebut dengan RFM model, yaitu recency, frekuensi, dan monetary. Recency ini adalah waktu. Jadi waktunya yang mana yang dekat, mana yang udah lama nggak bertransaksi dengan kita. Itu kalau yang waktunya udah lama nggak dengan kita, artinya recensinya 1 gitu ya. 1. Jadi 1 ada model 1, 2, dan 3.
Kalau satu itu reasonnya udah lama banget, 2 itu sedang, 3 itu deket. Jadi baru kemarin transaksi itu 3 dia. Frekuensi kalau 1 artinya jumlah transaksinya itu sedikit, 2 sedang, 3 banyak. Monetary 1 itu volume rupiahnya kecil ya, 100.000, 200.000 atau 1 juta gitu ya. Kalau 3, 30 juta, 50 juta itu dia. Nah, CRM itu treating its customer differently according to their characteristic, berdasarkan CRM ini. Kalau orang-orang yang skornya 333 artinya dia reasonnya itu dia tinggi. Kalau skornya itu dia kan dalam segmentationnya nanti itu ada yang skornya 333. Artinya apa yang dilakukan oleh CRM? Ya biasanya ini dia dia push sales. Jadi dia kejar terus ke orang ini. Ini orangnya memang bagus nih. Nah, tapi ada lagi yang segmentasi yang skornya itu dia 111. Jadi ini dia udah selingkuh nih dengan kompetitor kita, karena dia udahlah dia belanja di kita itu udah lama banget terakhirnya, frekuensinya juga kecil, terus volumenya juga kecil. Ya udahlah, ini dia treatmentnya ya deh ke laut aja deh gitu ya, ke laut aja. Jadi si CRM nggak terlalu menggubris kepada dia gitu ya. Tapi kalau dia segmentasinya dia misalkan 133, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang bisa tahu nggak? 133 apa yang sebaiknya CRM lakukan? Push sales. Apa? Push sales. Push sales. Jadi dia kita coba kasih program retention ya. Kita program retention, bikin promo buat dia segala macem gitu ya. Bukan push sales, dia udah nggak di kita. Jadi kita bikin program retention buat dia itu reasonnya udah setahun yang lalu, tapi frekuensinya tinggi dan volumenya besar. Dan dia direbut oleh bukan akumulasi berarti, Pak. Kenapa? Bukan akumulasi berarti, Pak. Enggak, Bukan 133 dari itu resensinya dia 1, artinya udah lama. Kemudian tapi frekuensinya 3, tinggi. Waktu dia terakhir itu, volumenya juga tinggi. Artinya dia udah selingkuh sama cewek lain. Gitu loh. Jadi dia udah nggak sama Anda lagi sebenarnya, karena dia udah lama banget nggak mampir ke rumah Anda gitu ya. Kebayang nggak maksud saya? Misalkan dia udah selingkuh dengan kompetitor Anda gitu. So caranya gimana? Dia harus bikin program retention program. Ya. So that is how CRM treats the customer. Nah, setiap orang ada skornya. Pak Amru tuh ada skornya 112, Pak Sigit 321, Bu Mega 231. Nah, setiap orang itu ada skornya. Dan CRM men-treat setiap orang itu berdasarkan skor. So that is how CRM works. Kapis? Mastiin aja nih, Pak, saya Yes. masih belum begitu paham. Ya, gimana? Jadi kita ngebikin beberapa segmen berdasarkan dari resensi, frekuensi, dan monet. Kalau misalnya dia satu itu berarti nggak perlu dipikirin di frekuensinya tinggi, monitoringnya tinggi. Berarti karena resensinya rendah, berarti kita perlu retention program. Itu berarti kita sudah menentukan segmentasi lagi gitu, Pak. Iya, kita sudah membuat segmentasi baru ini. Jadi ini ada kalau kemarin itu kayak ada coding dalam coding lagi kemarin tuh. Nah, misalkan di dalam persona itu ya, di setiap persona kan sudah ada personanya masing-masing ya, segmentasi persona kan. Iya. RFM ini di dalam persona itu misalkan. Oh, ini ada yang jadi bisa berlaku kepada masing-masing persona atau juga bisa berlaku secara umum ya. Ini misalkan bagaimana kita menerapkan RFM ya. Jadi ketika Anda punya menggunakan RFM, Anda mensegmentasi customer Anda berdasarkan skor RFM-nya dia. Ya. Setiap skor itu menjelaskan
karakter dari masing-masing customer. Karakteristik setiap scoring itu menjelaskan karakteristik dari masing-masing customer, ya. So, setiap karakteristik itu berbeda-beda treatment yang dilakukan oleh CRM. Kebayang? Sudah kebayang, Pak. Good. Kemudian nah, di dalam CRM itu ada relationship and customer life cycle marketing. Jadi customer itu ada life cycle-nya. Jadi ketika Anda pertama kali dapat kartu kredit, itu dikasih amplop ya, amplop isinya kartu kredit sama welcoming message kan. Halo Pak Kamal, nasabah prioritas kami. Terima kasih Anda telah memilih kartu kredit Bank BCA, bla bla bla, ya. Itu bisa berupa welcoming message. Kemudian besok datang lagi engagement message berupa email. Halo Pak Kamal, udah sebulan nih Anda dari pemegang kartu, kita lagi ada program nih. Silakan Anda segera aktifkan kartunya gitu ya, di email. Kemudian cross sell message. Pak Kamal, kita lagi ada kerjasama nih dengan Tokopedia. Kalau Anda penggunaan kartu Bank BCA bisa dapat diskon 20% di Bank BCA. Itu cross sell message berupa email. Kemudian conversion, ya. Ketika Anda bertransaksi misalkan bertransaksi di Transmart, ya. Kemudian dia call bagaimana kalau Anda dapetin proteksi asuransi dari kami. Nah, kalau misalkan ada sakit dan segala macam ditanggung, nggak perlu lagi bayar gitu ya. So, that is ada setiap customer ada life cycle-nya. Bagaimana CRM ini dia bisa menemani Anda sepanjang life cycle tersebut. Oh, jadi Anda sekarang ada di life cycle yang mana nih? Oh, yang ini. Dia harus kasih message-nya apa? Kalau lagi ini message-nya apa? Kalau lagi ini message-nya apa? Jadi sama kayak Mailchimp, tapi bukan berdasarkan scheduler, tapi berdasarkan life cycle-nya. Oh, dia lagi life cycle-nya transaksinya lagi rendah, emailnya apa kontennya. Oh, transaksinya lagi tinggi, emailnya apa kontennya. So we need to keep being relevant with you, ya. So setiap saat kita dapat message dari email CRM tersebut. Kapis? Contoh, Pak. Good. Right. So di dalam CRM ini kita juga terlibat dengan database marketing, ya, database. Bagaimana kita managing a database, managing kepada email listing, software yang kita gunakan, bagaimana kita menggunakan the right automation system, bagaimana kita memilih service email provider, bagaimana kita memanfaatkan adanya big data, ya, di dalam CRM. So di dalam big data itu apa yang menjadi keuntungan dari big data? Keuntungan dari big data itu adalah data yang bisa disimpan nggak cuma data structure, tapi juga data unstructured. Data API dari Twitter, dari Facebook, dari Instagram Anda juga masuk ke big data. Sehingga kita bisa memonetize data-data Anda di Twitter segala macam. Sama seperti yang dilakukan oleh Facebook, dia sekarang ingin menyedot data di WhatsApp Anda. Begitu kalimat Anda suka dengan salah satu artis gitu ya. Oh, artisnya ini nih, artinya influencernya ini nih. Kemudian tiba-tiba datang si influencer tersebut muncul di Facebook Anda. Hai teman-teman, nih gue ada kosmetik nih pemutih
Coba deh. Nah, karena Anda pernah nyebut nama dia di WhatsApp Anda. So, welcome to the new era of WhatsApp for Business. Ya, jadi Anda akan hapus WhatsApp atau tetap akan menggunakan WhatsApp? Hapus, Pak. Novif hapus What? ya. Iya, Pak. Oke, Pak Kamal Pakai aja lah. pakai aja. Oke. Pak Bu Novi mau pindah kemana rencananya? Mau pakai Signal, Pak. Oke, good. Pakai apa? Signal. Signal. Wah, Jadi saya memang kudet Signal kayaknya. ini dia paling aman ya. Jadi bisa semua fiturnya dengan WhatsApp kurang lebih sama, bisa call, bisa video call juga. Jadi banyak orang lebih cenderung ke Signal ya. Bisa lebih WhatsApp friendly lah modelnya. Lebih mirip dengan WhatsApp. Tapi data Anda aman. Anda tidak akan ini. Saya sendiri pun akan menghapus WhatsApp saya. Jadi saya akan menggunakan Signal. Kalaupun menggunakan WhatsApp, sebaiknya dibuat WhatsAppnya itu di handphone yang nggak ada yang kosongan ya. Jadi nggak ada aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa dia ini ya, dia monetize ya. Jadi data-data keuangan Anda, data-data yang lain-lain ya. Jadi itu karena bisa saja dari WhatsApp ada backdoornya untuk dia nyedot data transaksi Anda dan lain sebagainya. Alright. Kemudian ini apa ini? Using marketing technology to support CRM, ya. Oke. Kurang lebih itu profiling. So kita sudah melakukan profiling ya menggunakan persona. So profiling helps you see your customer more clearly. Ya benar, dengan persona kita bisa melihat membagi customer kita. Oh ini automotive lover, ini digital savvy customer, ini entertainment lover dan lain sebagainya. Jadi kita bisa identify customer segments ya. Di dalam CRM kita juga bisa melakukan itu. Jadi kita di dalam CRM kita bisa melakukan profiling. And then kita juga bisa separate the best from the worst customer. Jadi kita bisa sort berdasarkan yang transaksinya di masing-masing persona, mana yang transaksinya tinggi, mana yang transaksinya rendah, mana yang RFM per masing-masing persona. Kita juga bisa membuat RFM per masing-masing persona. Jadi kita bisa melihat apa yang harus dilakukan kepada masing-masing customer segment berdasarkan skor RFM-nya di masing-masing persona. Dan kemudian tailor tempting offering so that they are more relevant to specific customer profiles. Jadi kita berdasar offering atau value proposition, online value proposition yang ditawarkan itu lebih relevan karena kita menggunakan informasi profiling persona tersebut di dalam memberikan offering. Kemudian build lifetime relationship using insight progressive profiling dan enjoy lifetime value and grow share of wallet. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan share of wallet kita terhadap nasabah tersebut. Maksudnya adalah gimana share of wallet. Jadi dibandingkan dengan kompetitor Anda, mereka spendingnya atau share-nya dengan Anda jauh lebih tinggi dibandingkan kompetitor Anda. So bagaimana kita meningkatkan share of wallet mereka untuk bertransaksi di tempat kita dibandingkan dengan top 5 kompetitor yang lain. So profiling supposedly no problem. Dan juga di dalam CRM kita bisa melakukan personalization ya berdasarkan individu tersebut. Halo Pak Amru, jadi dia langsung menggunakan first name. Jadi dia mendesain konten kampanye dia langsung menggunakan personalization menggunakan nama ataupun group characterizationnya. Halo Harley Davidson lover gitu ya, atau preferred based customization ya. Maunya dia dipanggil seperti apa gitu ya. Jadi kalau ada customer yang pengen panggil dengan nama Tiger Wong gitu ya, so dia akan panggil Hai Tiger Wong gitu ya. Ketika Anda mendaftar di kartu kredit Anda bikin nama apa?
misalkan ada buat nama Tiger Wong atau misalkan siapa gitu ya, nanti dia juga akan personalize memanggil Anda dengan your preferred name Anda berdasarkan nama Anda di kartu kredit Anda. Email marketing ya, untuk mengirim huge email address ya. Kemudian issues, apa yang menjadi issues di dalam CRM adalah inexperience. Jadi Anda nggak pengalaman, Anda nggak pernah nyeting, Anda nggak pernah itu ya, itu juga masalah. Jadi sehingga Anda nggak begitu tertarik gitu ya. Kemudian unintegrated system, jadi kalau sistemnya berdiri sendiri nggak terintegrasi, jadi Anda harus manual input data Excel-nya ke dalam, nah that is troublesome. Kemudian information overload ya, too much information dan Anda nggak bisa monetize. Kemudian churning rate-nya tinggi, artinya churning rate-nya itu adalah orang yang tutup kartu, ada orang yang tutup KPR, ada tutup KTA tinggi, dan CRM tidak bisa cover itu semua. Spiraling cleaning cost, datanya itu harus data cleansingnya harus diperhatikan, dan peraturan-peraturan yang mengatur changing regulation. Seperti yang sekarang peraturan pemerintah dilarang menawarkan produk kepada nasabah secara langsung kalau nasabahnya belum mengizinkan. Jadi ketika Anda mengatakan apakah Bapak mengizinkan kita telepon, itu dia harus bilang iya dulu. Kalau dia bilang enggak, Anda enggak boleh lanjutkan pembicaraan. Jadi harus ada persetujuannya dulu untuk apakah nasabah bersedia untuk ditelepon atau tidak. So there is a lot of issues regarding CRM, karena udah banyak komplain ya, tiap hari dibombardir pakai SMS, dibombardir dengan telepon. Nah itu juga menjadi masalah. Kemudian how to make it happen, so creating a CRM strategy ya. Anda ada objektifnya dari A ke B harus jelas. Kemudian managing the database, kita desain database-nya dengan benar, data quality, data security-nya bagaimana. So karena di dalam CRM itu yang paling penting itu adalah data. Jadi kita di sini betul-betul based on data. Kalau datanya Anda bersih, maka hasilnya lebih optimal dibandingkan dengan datanya kotor. So that is on the customer lifestyle communication and CRM. Any questions on CRM? Pak Amru, ada pertanyaan? Ya Pak, ini kan masih berkaitan dengan behavior ya Pak. Ya. Menarik soal behavior ini karena perubahan tren belakangan ini kan buat COVID juga berubah dari yang offline menjadi online. Ya. Nah, untuk bisa memenangkan pangsa pasar tentu kan harus ada kreativitas dan jaringan yang luas Pak. Ya. Mungkin ada tips-tips lain Pak untuk bisa survive dan bisa memenangkan pertarungan itu Pak. Oke. Jadi memang sekarang ini eranya era I Pak. CRM, marketing, procurement, supply chain management, semuanya I. Kenapa? Karena kalau Anda nggak itu satu, biayanya mahal sekali, karena akan ada banyak orang yang terlibat, gaji pegawai berapa ya. Sementara pegawai sekarang juga dibatasin ya Pak, yang masuk kantor cuma 25% boleh masuk kantor, sisanya di rumah. Jadi itu menjadi keniscayaan yang terjadi saat ini. Sekarang udah nggak ada tuh yang perusahaan padat karya ya, kayak kebun sawit gitu ya, harus pakai mandornya. Enggak, sekarang cuma udah pakai drone, udah dikontrol pakai drone ya, CCTV dan drone. Pegawai di pabrik-pabrik perkebunan itu cuma 2 Pak pegawainya sekarang.
satu drone, satu lagi CCTV. Nah, jadi CCTV yang statis sama drone yang bergerak untuk mengontrol kebun. Ada ular nggak, ada macan nggak, segala macam. Jadi pegawai itu cuma 2, nggak ada lagi pegawai di dalam ya. So, dan begitu juga dengan CRM. Sekarang orang banyak startup sekarang dia menggunakan CRM untuk jadi one man army. One man army itu dia ya bisnisnya gede, pegawai cuma 3 orang. 1 orang udah bisa cover semua, Pak. Jadi 1 orang udah bisa bikin konten, bikin campaign, bikin scheduler, broadcast, ya, bikin website, bikin Instagram ads, ya, udah jadi one man army. Begitu ada yang beli, dia yang kirim juga. So karena apabila Anda menguasai di digital marketing, so basically kalau Anda pengen bikin perusahaan sendiri terkait yang bergerak di digital marketing, basically you can do it yourself. Daripada Anda harus bayar orang sekarang mahal gitu ya. Sementara kondisi lagi kayak begini ya. So digital marketing memungkinkan Anda sebagai one man army untuk menggarap company Anda sendiri. Ya. So know-how di sini sangat membantu sekali. Menjawab Pak Amru? Any other questions? Good.